Jumpa lagi dengan Daryl. Kali ini Daryl akan berkisah tentang sejarah Islam perang Uhud. Gunung Uhud namanya didokumentasikan secara etnik oleh sejarah sebagai bagian perjuangan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi kaum Quraisy. Bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, gunung ini menjadi saksi bagaimana akhir dari sebuah perang yang bisa memberi pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Setahun sebelumnya, pertempuran pertama kaum muslimin melawan Quraisy Mekah terjadi di Lembah Badar. Perang tersebut membuat Nabi Muhammad tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga ahli strategi yang mumpuni. Abu Sufyan, salah satu pemimpin kafir Quraisy Mekah, segera melakukan persiapan besar-besaran demi pembalasan. Tokoh Quraisy ini sangat terpukul atas kekalahan di Lembah Badar, sehingga melakukan persiapan yang matang. Bukan hanya mempersiapkan pasukan infanteri, tetapi juga pasukan kavaleri sebanyak 3.000 pasukan infanteri dipersiapkan, yang sebagian dilengkapi baju besi, dan 200 pasukan kavaleri yang sekarang sedang menuju Madinah. Bukan hanya pasukan yang besar dan bersenjata lengkap. Abu Sufyan juga membawa pakar strategi perang berpengalaman Khalid bin Walid. Abu Sufyan juga tak lupa membawa berhala besar. Rombongan pasukan Quraisy ini berjalan dari Mekah hingga tiba di dua mata air lembah Sabkhah. Dari saluran air di atas lembah yang menuju Madinah, dan pasukan muslimin mengetahui bahwa ada pasukan dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan telah berkemah dengan jarak tidak begitu jauh dari Madinah. Kaum muslimin akhirnya mengetahui informasi bahwa mereka sedang berada dalam ancaman. Hal ini diberitahukan oleh Abbas yang datang membawa surat dari Mekah. Nabi segera mengirim orang untuk mengintai gerak-gerik kaum Quraisy. Setelah memastikan posisi musuh, Nabi Muhammad segera menyusun strategi. Melihat keadaan musuh kuat dan terlatih, Nabi Muhammad mengusulkan untuk memilih menunggu musuh memasuki kota Madinah dan melawan mereka dengan cara perang kota. Beberapa sahabat mengusulkan untuk menyerang di luar kota Madinah. Mendengar pernyataan tersebut, Nabi tanpa bicara langsung mengenakan baju zirah dan mempersiapkan persenjataan untuk menuju ke medan perang. Akhirnya kaum muslimin berangkat dari Madinah ke pegunungan Uhud dengan jumlah pasukan yang hanya sepertiga dari pasukan Quraisy atau 1.000. Rupanya masih harus berkurang karena ada perselisihan saat berada di perjalanan. Dan ketika pasukan ini sampai di wilayah Saud, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama pasukan yang berjumlah 300 orang memilih pulang ke Madinah. Dengan pulangnya pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Salul yang berjumlah 300 orang, maka Rasulullah hanya memiliki 700 pasukan dan harus melawan pasukannya orang Quraisy Madinah dengan jumlah 3.000 orang. Bukan hanya demikian, jumlah pasukan kaum muslimin kembali berkurang saat Nabi memulangkan beberapa pasukan di bahasanya yang dianggap masih terlalu muda. Sesampainya di Bukit Uhud, Nabi Muhammad SAW mengatur pasukannya menjadi beberapa formasi. 50 untuk memanah dan di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair di posisi puncak bukit, dan lainnya di bawah antara bukit untuk menyerang musuh. Peperangan terjadi begitu dahsyat. Situasi awal pertempuran didominasi oleh pasukan Rasulullah, terutama karena keberadaan pasukan pemanah di atas bukit yang bisa melihat pergerakan musuh di bawah untuk membangkitkan semangat pasukan di tengah-tengah pertempuran. Namun situasi menjadi berbalik ketika kaum muslimin di bukit melihat kemenangan seperti sudah di ujung mata. Ashab bin Jabir berkata dari puncak bukit, "Mari kita ambil harta rampasannya." Ibnu Jubair mencoba mengingatkan, "Apa kalian lupa pesan Nabi?" Tanpa memperdulikan peringatan tersebut, mereka pun turun dari bukit, sehingga kemenangan di periode pertama di Bukit Uhud pun hilang. Saat Khalid bin Walid bersama pasukan kavalerinya menyadari kecerobohan pasukan pengawal Nabi dengan mengitari bukit, Khalid bin Walid menyerang pasukan ini dari belakang. Hal yang membuat kemudian lembah Uhud menjadi jebakan sempurna bagi kaum muslimin. Ini membuat mereka terdesak dari arah depan dan belakang. Dengan begitu, para pasukan Nabi susah membedakan mana lawan dan mana kawan, sehingga mereka juga saling serang dan bertempur tanpa koordinasi, serta mengakibatkan memakan korban yang sangat banyak hingga 70-75 orang muslim, sementara korban kaum Quraisy hanya 22-37 orang. Nabi Muhammad berhasil selamat dari pertempuran tersebut.
Pasukan Quraisy memutuskan mundur dan kembali ke Mekah. Setelah perang usai, Nabi mensolatkan para sahabat yang gugur syahid. Salah satu korban yang gugur syahid di Gunung Uhud adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi sendiri mengalami luka-luka parah. Situasi kacau akibat kelalaian pasukan Muslim yang memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kesatuan perintah pemimpin dalam sebuah peperangan. Hari itu juga Nabi Muhammad dan pasukannya kembali ke Madinah dan belajar dari pelajaran perang Uhud. Nabi Muhammad dan pasukannya menyiapkan diri untuk strategi perang berikutnya. Itulah tadi kisah singkat perang Uhud. Semoga bisa menjadi pembelajaran bersama dan bermanfaat untuk semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you again in the next video. Dadah.